wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu dengan gangguan panca indera, tunarungu dan tunanetra. Pengertian tunarungu. Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui pendengarannya. Jenis tingkatan tunarungu ada dua, yaitu umum dan khusus. Jenis tingkatan yang umum yaitu the deaf atau bisa dibilang dengan tuli, yaitu penyandang tunarungu yang berat. Ini adalah tingkat ketuliannya itu di atas 90 dB, dan yang kedua hard of hearing, yaitu tingkat tuli yang ringan, yang mana tingkat ketuliannya itu hanya sampai 20 sampai 90 dB. Dan jenis tingkatan yang khusus yaitu tingkat ketulian yang berat, yang mana tingkat ketulian ini di atas 90 dB. Hingga tingkat ketulian khusus ini tidak dapat merespon bunyi-bunyian dan hanya mengandalkan visual dan penglihatannya. Faktor penyebab tunarungu yaitu ada dua. Yang pertama, faktor sebelum lahir meliputi keturunan, cacat fisik, cacar air, campak, obat-obatan, dan kelainan organ pendengaran. Dan faktor yang kedua itu faktor sesudah lahir, yaitu resus ibu, bayi lahir prematur, dan persalinan yang lama. Pengertian tunanetra adalah anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan indera penglihatan, baik bersifat ringan maupun bersifat yang berat. Jenis tingkat ketajaman tunanetra ada dua. Yang pertama, jenis tingkat ketajaman penglihatan, yang mana seseorang dikatakan tingkat ketajamannya normal apabila seseorang itu memiliki tingkat ketajaman 20 x 20 meter sampai 6 x 60 meter. Yang kedua itu adaptasi pedagogis, yang mana ketidakmampuan melihat dengan taraf yang sangat berat sehingga seseorang itu memerlukan alat bantu. Faktor-faktor penyebab tunanetra itu terbagi ada dua, yaitu yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Yang internal itu dari dalam diri individu tersendiri, dari keturunan atau genetik. Yang kedua itu dari luar diri individu itu sendiri, seperti kecelakaan, penyakit, dan kekurangan vitamin A. Inilah hasil penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, bahasa dokter, nadaksa, bahasa, dari bakter, psikolog, perspektif sosial. Banyak teman-teman tuli yang pakai alat bantu dengar. Itu membantu nggak sih sebenarnya? Really? Pakai alat. Oh. Dalam mobil?
gerak sendiri. Oh. Dengar, dengar. Itu suara apa? Nggak tahu. Oh, drum tahu. Jadi sebenarnya alat bantu dengar hanya membantu teman-teman tuli untuk mengenal suara. Alat bantu dengar tidak murni menangkap suara, kayak komunikasi. Ini nggak pakai alat bantu dengar sama sekali, dan kita tetap bisa berkomunikasi. Banyak teman-teman gue yang selalu menanyakan, kok tuli bisa ngomong? Tuli itu sebenarnya bisa bicara. Sebab mereka bisa berbicara, mereka bisa ngomong. Cuman masalahnya adalah mereka tidak bisa mendengar intonasi suara mereka sendiri. Ke aku, jangan ke kamera. Cadel. For your information ya, jadi Nia ini pernah didiskriminasikan oleh ojol. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton di sini pernah baca capturean seorang teman tuli, nggak bisa. Cara komunikasi yang paling mudah pakai orang, tulisan, coret, handphone, gestur. Mau makan apa? Harapan. Kereta. Oh, informasi visual. Setuju. Iya. Iya sih. Setuju. Paham? Bisa. Mungkin harus ada lebih banyak anak-anak muda yang tertarik untuk bisa belajar bahasa isyarat agar teman-teman tuli bisa terpenuhi kebutuhan komunikasinya. Oke, sampai sini dulu ngobrol tentang gue sama ya. Sampai ketemu lagi di. Gue cuma tahu 2 tipe jenis minat. Yang pertama itu low vision dan blind total. Tapi mungkin dari sebagian orang banyak, apalagi masyarakat umum ya, paling tahunya cuma tunanetra itu ya buta total gitu ibaratnya. Sebenarnya itu ada berapa banyak sih? Sebenarnya kalau umum sih ada 2 ya, yang tadi Oh, low benar, vision benar. sama yang blind total. Kalau yang blind total itu dia ada 2 juga. Jadi kayak ada beberapa teman yang dia cuma bisa matanya merem, tapi dia masih bisa ngeliat cahaya. Lah, merem tapi bisa lihat saya. Iya, ada teman gue yang begitu. Merem, tapi Ajaib ya? matanya merem. Ajaib ya? Matanya Luar merem? biasa. Heeh, Merem, luar biasa. merem. Iya. Ada. Kok? Gue baru tahu. Terus Terus ada yang dia matanya kebuka tapi dia kan ngecil
usul gitu kan, karena nggak ada apa sih air mata ya kalau nggak salah tuh dia ada dia kelopak mata apa sih bola mata yang kecil nggak tahu itu capcus deh bu. kan lau yang tuh net iya bener rodaan nggak ada makanya gue nanya malah terus berarti kalau gitu gue tongkatan dong ya. iya terus terus ada yang tunet yang dia walaupun matanya kebuka tapi dia nggak bisa cahaya sama sekali gitu. Ada juga yang gitu, terus ada juga tunet total tapi dia nggak bisa apa sih ini kategorinya masih tunet total ya totally. Ada juga yang ada temen gue juga yang dia total dia pun tapi dia juga nggak bisa ngebaca arah suara. Dia bisa baca suara. Maksudnya gini, gue lagi di depan sana, iya lu di belakang nih manggil Iya. gue gitu. Gue nggak tahu lu di mana. Ada yang kayak gitu. dia kalau di logikakan ya gue lagi di sini terus tiba-tiba ada orang manggil gue dari arah belakang Karinka pasti kan kedengeran ya oh gitu arahnya dari belakang ya tapi ini berarti dia nggak bisa ngebaca arah suara Nggak bisa. Makanya dia mobilitasnya jelek. ada ya Ada yang kayak gitu. Tapi tenang cakep bu orangnya bu. nggak bisa dibahas lah ya yang low vision Oh ya yang low vision. Jadi low vision tuh juga macam-macam juga. Ada yang dia low vision jauh. Jadi dia objek di depan nih, gelas nih di sini, Iya, dia nggak kelihatan tapi Jauh, kelihatan. ada gerobak di depan tuh dia kelihatan. Ada temen gue sumpah yang ada dari depan buram ya mohon maaf ya dari depan buram tapi jauh cowok ganteng kelihatan gitu ya. gua dong itu. Oh ya Salah ada ya? Ada yang kayak gitu. Kalau tapi berarti ada juga yang buram jauh tapi depan kelihatan nah itu gue. oh lu gitu Heeh. kayak yang gue pikir ya low vision tuh kayak ya bayangannya buram aja nggak ada tuh yang low vision jauh low vision dekat tuh Enggak, ada macam-macam. Bahkan ada yang masih dia bisa baca tulisan awas pun tulisan biasa, Ya. itu masih bisa. oh iya Dan ada pokoknya dia akhirnya dinyatakan sebagai tunanetra karena ada satu syarat yang nggak normal. Maksudnya nggak seperti orang normal pada pada umumnya bukan normal non difabel pada umumnya difabel, iya. tapi kalau teman-teman tunet bilangnya bukan non difabel tapi ke orang awas